Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dalam Islam sendiri, nafkah itu sebenarnya apa sih, Ustadz? Apakah orang yang bekerja bekerja di luar rumah atau bekerja di dalam rumah, tapi dalam sebuah keluarga itu juga salah satu cara untuk mencari nafkah? Monggo, Ustadz. Terima kasih, Nada. Jadi mungkin bahasanya lebih komunikatif. Kalau kita bicara nafkah, seolah-olah itu hanya terbatas pada suami terhadap istri dan keluarga. Mungkin ini akan lebih luas bagaimana kita mengais rezeki, rezeki yang halal, yang barokah. Tidak hanya halal tapi baik, tapi juga barokah. Sehingga rezekon halalan tojiban mubarokan. Rezeki yang halal, baik, dan barokah. Sementara selama ini yang berkembang pemahaman banyak orang, itu rezeki itu hanya yang bersifat materi, seperti uang atau harta. Ini seolah rezeki itu hanya itu. Padahal rezeki itu luas sekali. Kita dalam keadaan sehat itu rezeki. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita sehat itu juga rezeki. Saya bisa berangkat dari rumah sampai ke Bina Mas FM ini juga rezeki. Aku bisa bertemu dengan Mbak Nada, itu juga rezeki. Artinya rezeki itu luas sekali, sehingga tidak terbatas. Maka orang mengais rezeki, ya seolah-olah bagaimana pulang itu mendapatkan uang. Tapi yang perlu dipahami bahwa rezeki tidak terbatas pada materi, baik itu uang, harta, maupun materi-materi yang lain. Usia juga mungkin ya, Ustadz ya? Iya. Di nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ini adalah rezeki. Kita bisa melihat itu rezeki. Cuma kita ini sayangnya kurang mampu mensyukuri nikmat. Sehingga orang merasa nikmat melihat itu di saat mata kita itu sakit. Dimana mestinya itu kalau ada lampu itu enak, tapi kalau ada lampu justru gak enak. Itu orang sakit mata. Gigi kita bisa untuk makan dengan nyaman, itu rezeki. Baru tahu rasanya tidak enaknya makan di mana gigi kita ini sakit. Sementara sakit gigi itu luar biasa. Ditiliki ora pantes. Katanya sakit, tapi diliki ora pantes. Sehingga kadang orang mengatakan sakitnya hati ini lebih sakit daripada sakit gigi. Maka kesehatan gigi, kesehatan hati ini adalah rezeki yang semuanya wajib kita syukuri. Bab lain syakartum la azidanakum lain kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau akan kau bersyukur kepada nikmat yang telah aku berikan, saya akan aku tambah. Dan bila kamu kufur, tidak bisa bersyukur, tidak mau mensyukuri ya kufur nikmat, tidak bisa berterima kasih, tunggulah siksa Tuhan. Nah, sementara syukur itu pun mendatangkan rezeki. Jadi ada rezeki yang disebabkan oleh syukur. Ini.
Tapi juga ada rezeki yang kita terima sudah paket dari sarong. Artinya nggak usah susah-susah, kita kan dapat rezeki. Seperti contoh cicak yang hanya di dinding maupun di langit-langit. Kok iya ono lemut sing moro, sehingga dengan lidahnya yang panjang itu menjulur bisa menangkap nyamuk. Ini dah. Tapi juga ada rezeki yang diikhtiarkan lah. Ya ini yang menjadi problem. Jadi ikhtiar sehat ya termasuk ikhtiar rezeki. Jadi jangan dibatasi ikhtiar rezeki itu hanya menyangkut materi. Nah, disinilah insya Allah dalam perjalanan waktu kita akan bisa menerima ketentuan-ketentuan Allah, yang semuanya itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah, sehingga akan mendatangkan kenikmatan tersendiri. Karena apa? Karena kita syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalkan ini, kalau nafkah ini kan berupa materi Ustadz ya, mencarinya yang bisa halal, baik, barokah, ini yang luar biasa, karena tantangan di luar sana Masya Allah Ustadz ya. Kadang banyak yang orang berkata cari yang halal, haram saja susah. Bagaimana cari yang halal seperti itu Ustadz? Monggo. Baiklah. Jadi sebagaimana kita ini selalu menyampaikan kepada Allah, kalau enaknya bilang itu kita berjanji kepada Allah, atau kita matur kepada Allah, mana kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat itu kan ada syarat rukunnya yang diawali dengan salam. Maaf saya ulangi, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Nah, nusuk ibadah ini sangat-sangat luas. Ada ibadah yang bersifat langsung, ada ibadah dengan melakukan sesuatu yang diantaranya adalah mencari rezeki atau mengais rezeki. Tetapi juga yang perlu dipahami, tidur juga ibadah. Bangun dari tidur, pokoknya semua apa yang dilakukan oleh manusia, kalau sudah berekrar inna sholati wa nusuki, mestinya itu semua lillah. Kalau kita lillah, tentunya ada lanjutnya billah. Artinya apa? Kita melakukan karena Allah. Kita sadar bahwa kita melakukan billah karena kita mendapatkan izin dari Allah. Jadi kalau Allah nggak mengizinkan, saya nggak akan sampai sini, Mbak. Jadi pun aku nawa itu mau ngisi kegiatan Sapa Ustad bahasa kontemporer, Sapa Ustad Ibina Mas lillah, karena Allah berangkat tadi. Tapi Allah tidak mengizinkan, aku nggak sampai. Ini yang harus disadari. Begitu juga tidak akan terjadi billah kalau tidak ada billah. Maka kita harus merasa bahwa kita ini bisa sampai di sini, ada yang menjalankan. Jangan dikira kita ini sampai sini hebat sekali, pakai sepeda motor banter. Oh, nggak ada izin Allah, jangan diharap. Ini billah. Kalau bahasa menterengnya
merasa dalam genggaman Allah. Artinya apa? Bisa sampainya sini itu ya karena izin Allah. Kan Allah itu menjalankan kita, tidak hanya mengizinkan tak, tapi Allah nggak menjalankan nggak sampai. Begitu juga dalam mencari rezeki untuk yang menggapai barokah. Jadi semua kita lakukan itu lillah billah. Ini kunci. Nanti kalau kuncinya itu udah kebang ya sudah, insya Allah kita tidak mudah stres bila mengalami kegagalan. Contoh, mohon maaf, ini akan usaha menanam lombok. Katanya, mohon maaf saya tidak tahu persis, karena saya bukan ahlinya. Nanam lombok itu biayanya mahal sekali. Modalnya itu cukup banyak. Bagus sekali. Bagus pokoknya. Bicara hasil luar biasa. Tapi pada saatnya mulai mau memetik panen, banjir. Hancur. Semua mati. Karena hujan, kalau di tempat saya itu sungainya dadal, nah kita mau apa? Jebol ya Ustaz ya? Enggak, andai kata. Insya Allah ya. Andai kata maksud saya itu. Mau apa kita? Enggak bisa berbuat apa-apa. Sementara sampai 3-4 hari terendam. Ya. Pasti jadi rusak lah. Rusak, pokoknya tidak bisa dijual lah. Tidak bisa dijual atau tidak berhasil, hanya rugi dan rugi. Kita kan tidak, artinya Allah tidak mengizinkan. Kalau kita ini merasa bahwa kita ini melakukan karena Allah, berarti Allah tidak mengizinkan saya untuk panen. Ya sudah. Begitu juga dalam pemikiran, saya ini diselamatkan oleh Allah. Ini yang lebih. Anaknya bilang ada musibah itu justru merasa saya ini diresau, dipelihara oleh Allah. Mungkin kalau saya sampai berhasil dengan lombok ini, saya akan sombong, saya akan takabur dengan hasil yang luar biasa. Tapi dengan ini saya justru menyadari betapa lemahnya kita manusia. Ternyata hanya dengan air yang begitu saja kita sudah tidak mampu. Artinya apa? Yang kita lakukan ini justru kita mengagungkan Allah. Kalau basa Jawa, bagaimanapun keadaan kita tetap sumerah pada Allah. Nah, inilah modal awal untuk menggapai barokah. Sebab yang namanya rezeki itu sesuatu yang pasti. Yang namanya rezeki jatah. Ya. Nah, tidak akan tertukar Ustaz ya? Tidak akan tertukar, dimanapun tidak akan. Itu udah. Saya berikan contoh tadi adalah cicak. Nah kok dilalah, kok nyamuk kayak merek, sehingga lidahnya itu bisa untuk menangkap. Coba kalau nyamuknya menjauh. Siapa yang menggerakkan? Kan pastinya Allah ya Ustaz ya. Nah, siapa yang menggerakkan? Tentunya Allah yang menggerakkan. Inilah jadi perasaan-perasaan sumeleh, lillah, billah, wafillah ini tuh tertanam di dalam jiwa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi